Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan kali ini aku menanggapi tentang bagaimana caranya kita meningkatkan daya batin kita. Karena kebanyakan kita itu terlalu menggunakan daya pikir kita. Daya pikir kita itu bukannya terbatas, tetapi kadang daya pikir kita itu tidak mampu untuk memenuhi keinginan kita. Kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak atau belum kita miliki, itu bagaimana caranya? Itu daya pikir kita itu mengambil memori-memori yang ada di daya pikir kita. Jadi kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan yang tidak banyak, itu kita tidak akan bisa menemukan jawabannya. Ya. Beda dengan daya batin atau perasaan kita atau sesuatu di luar daya pikir kita, yaitu kekuatan alam semesta itu yang akan bisa menunjukkan kepada informasi yang kita butuhkan kalau kita sedang menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Misalnya anak kalian sakit, ya, kalian butuh pertolongan. Kalian tidak bisa menggunakan daya pikir kalian. Kalau kalian menggunakan daya pikir kalian, kemungkinan anak kalian itu tidak terselamatkan karena kebanyakan mikir, ya. Daya pikir itu akan, kenapa ini anak? Akhirnya pikiran buntu, marah. Anak sudah sakit dimarahi. Nah, itu makin sakit anaknya. Makanya kita harus melakukan sesuatu di luar daya pikir kita, yaitu kita harus melatih yang namanya otot alam bawah sadar kita. Kita harus melatih alam bawah sadar kita, karena alam bawah sadar kita itu akan memberikan respon otomatis pada saat kalian terkena sesuatu yang alam pikir kalian itu, daya pikir kalian itu tidak bisa memberikan informasi atau tidak bisa memberikan instruksi kalian harus apa. Misalnya kalian tidak punya uang nih, tapi anak kalian sakit. Ini saya kasih pandangan antara seseorang yang menggunakan daya pikirnya dan seseorang yang menggunakan daya rasanya atau daya alam bawah sadarnya. Anak sakit tidak punya uang, marah-marah. Dapat dari mana? Saya ayah atau ibu kalian sakit. Anaknya makin lama makin nangis. Akhirnya terjadilah kerusuhan di rumah itu, ya. Akhirnya terjadi makin berantakan. Yang tadinya sakit mungkin flu biasa, tambah merambah menjadi sakit yang lebih dahsyat, dan itu bisa merusak rumah, ya. Bisa tetangga juga bisa marah karena emosi yang ditimbulkan oleh buntunya orang tua untuk menanggulangi anaknya yang sakit. Tetapi ada satu lagi yang menggunakan daya alam bawah sadarnya. Pada saat anak sakit, orang tua ini menggunakan alam bawah sadarnya. Apa yang terjadi? Dia akan menenangkan kondisi terlebih dahulu, menenangkan keadaan lingkungan terlebih dahulu supaya anak itu tenang, ya. Pada saat anak itu tenang, itu yang namanya keadaan sakit itu sebenarnya berkurang tuh. Yang tadinya itu 80% itu berkurang jadi 60% sampai 50%. Nah, di situ tuh kan mulai keadaan udah mulai tenang, udah mulai reda. Di sanalah pada saat tenang dan reda alam bawah sadar itu akan menyarankan, coba telepon ini. Coba kamu pergi ke rumah tetangga. Coba kamu minta tolong.
Itu terjadi pada saat itu aku ngalamin pada saat salah satu anggota keluarga saya itu terkena mati separuh di jam 12 pagi. Itu bagaimana paniknya. Kalau kita memakai alam pikir kita memakai daya pikir kita, akan susah karena kita berada di tempat yang jauh dari orang, ya. Tetapi sebelah kita kan sebenarnya ada tetangga. Pada saat alam pikir kita yang berkuasa, itu kita akan malu, akan canggung. Tetapi pada saat alam bawah sadar berkuasa, alam bawah sadar menunjukkan, itu loh, cepat kamu panggil tetanggamu, kamu coba gotong dan lain sebagainya, telepon ini, telepon itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kita menggunakan alam bawah sadar kita. Kita melatih alam bawah sadar kita. Nah, pembahasan di video kali ini, bagaimana caranya kita itu melatih alam bawah sadar kita. Jadi kita sering-sering menggunakan alam bawah sadar kita. Oke, untuk kalian yang pernah ikut ujian, ini sekarang saya mau tanya ya. Mungkin tanpa sadar kalian itu sudah menggunakan alam bawah sadar kalian pada saat ada pilihan ganda, ya, ujian jawaban pilihan ganda A, B, C, D. Kalian kalau nggak tahu jawabannya, ngitungnya pakai apa? Ya, A, B, C, D. Bisa ngitung pakai jari A, B, C, D, A, B, C, D. Ya, bisa ngitung pakai apa, kancing. Berikutnya ngitung pakai itu sebenarnya kalian itu agak mengoperasikan yang namanya alam bawah sadar kalian, karena kalian sudah nggak mampu berpikir, benar nggak? Berarti sebenarnya itu alam bawah sadar itu, kita menyadari bahwa alam bawah sadar itu bisa memberikan info, bisa memberikan jawaban kepada kita. Tetapi karena kita itu kadang itu tidak menyadari kalau alam bawah sadar kita itu bisa memberikan jawaban buat kita, makanya kita selalu mengenalkan alam pikir kita. Ya nggak apa-apa, alam pikir ini untuk menyimpan memori. Jadi pada saat kita diberi info atau diberi pengetahuan oleh alam bawah sadar kita masukkan ke dalam alam memori kita. Jadi kita itu bisa menjadi solusi untuk lingkungan kita. Kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang bisa memperbaiki keadaan lingkungan kita. Kita juga bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, apa yang membuat alam bawah sadar kalian itu tidak mempunyai fungsi yang maksimal? Kalian itu karena tidak melatih keadaan alam bawah sadar kalian. Ya, kalian jarang menggunakan alam bawah sadar kalian. Kalian terlalu logika. Ya, akhirnya kalau pikiran buntu, yang main adalah emosi kalian, yang main adalah otot kalian, amarah. Di situ tuh alam bawah sadar itu tertimbun. Alam bawah sadar itu jadi agak tidak mempunyai fungsi, padahal itu yang terus menggerakkan kalian itu adalah alam bawah sadar kalian. Alam bawah sadar itu menyadarkan kalian setiap saat, setiap waktu, tetapi kalian tidak sadar, ya, karena itu di bawah kesadaran sebenarnya. Tapi itu adalah kesadaran. Kalau kalian sadar akan keadaan alam bawah sadar kalian itu sadar akan diri kalian. Jadi aku kasih tahu apa yang membuat kalian terhambat atau alam bawah sadar kalian tidak terlatih adalah, ini salah satunya ya, aku berikan salah satunya di video ini adalah kalian tuh mudah menyerah. Mudah menyerah itu akan membuat alam bawah sadar kalian itu fungsinya menurun. Jadi jadilah orang yang kebalikan dari mudah menyerah. Jangan mudah menyerah bila kalian dihadapi oleh suatu masalah. Bila kalian ingin sesuatu, kalian jangan udahlah, aku nggak akan mungkin mendapatkannya. Alam bawah sadar kalian langsung shut down. Alam bawah sadar kalian akan memberitakan kepada kalian kalau kalian itu tidak bisa mendapatkan itu. Tetapi kalau kalian
tidak menyerah dan aku pasti bisa, aku pasti kuat, aku bisa menanggulangi ini, aku bisa memiliki ini, aku bisa melakukan itu. Alam bawah sadar kalian yang tadinya ngunci itu akan membuka lagi. Nah, itu bisa jadi alam bawah sadar kalian itu mungkin kekunci pada saat kalian kecil. Trauma-trauma masa kecil itu bisa mengunci atau membungkam alam bawah sadar kalian. Jadi kalian jadi pribadi yang takut untuk mengembangkan diri, takut untuk percaya pada diri sendiri. Jadi kalian itu akhirnya mengarah kepada lingkungan luar yang bisa menyelamatkan kalian. Ya, tetapi itu wajar, itu wajar. Keadaan sekarang itu memang orang banyak yang mudah menyerah, dan pada saat kalian mudah menyerah, itu alam bawah sadar kalian itu tidak terlatih. Ya, orang-orang sukses itu menggunakan alam bawah sadarnya loh, jangan salah ya, karena pada saat kalian dihadapi oleh masalah yang besar, ya, karena orang-orang sukses itu adalah kebanyakan seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang dia tuh harus bagaimana memutuskan suatu persoalan, bagaimana dia harus melanjutkan keadaan perusahaannya supaya perusahaannya itu untung, gimana dia membayar begitu banyak karyawan pekerja, yang karyawan-karyawan itu kalau di PHK atau sampai kena pemutusan hubungan atau sampai perusahaan itu tidak bisa menyanggupi ekonomi perusahaannya itu, bayangkan bakal banyak orang yang teraniaya ya, karena karyawan itu mempunyai anak, mempunyai istri yang harus dinafkahi, ya, begitu banyak. Nah, itu seorang pengusaha bagaimana caranya kalau tidak menggunakan alam bawah sadarnya, kalau dia tidak meminta bantuan apa yang di luar alam pikirnya. Kalau mereka menggunakan alam pikirnya pasti jetet itu. Kalau misalnya listrik, ya, trafo listrik itu pasti sudah patah, itu pasti sudah jepret, listriknya itu dan jepret. Coba kalian bayangkan. Makanya kalau kalian ingin merubah diri mencapai level yang lebih tinggi, kalian harus membudayakan diri supaya kalian mempunyai budaya untuk tidak mudah menyerah, ya. Kalian kena hutang, kalian ditagih, kalian jangan menyerah. Banyak sekali cara untuk kalian itu berkelit, banyak sekali cara untuk kalian itu bagaimana caranya bernegosiasi dengan mungkin penagih hutangnya atau yang itu yang debt collector itu yang suka nagih-nagih kalian. Kalian harus mempunyai kekuatan untuk negosiasi. Gunakanlah alam bawah sadar kalian. Kalau kalian gunakan alam pikir kalian tidak akan bisa bernegosiasi dengan mereka, ya, karena mereka itu selalu menggunakan intimidasi. Nah, coba kalian latih alam bawah sadar kalian. Kalian bisa menggunakan dalam keadaan apapun, ya. Yang paling penting itu, yang pasti itu menyelamatkan diri kalian, menyelamatkan keluarga kalian dan lingkungan kalian. Bila kalian terdesak atau kalian berada di negara orang, itu kalian itu sudah tidak bisa memakai daya pikir kalian, karena bahasanya sudah berbeda, tata cara budaya mereka berbeda, semuanya berbeda. Yang kalian harus latih adalah alam bawah sadar kalian. Pasti dari diri kalian itu sudah banyak yang menggunakan ilmu ini. Coba ilmu ini itu kembangkan. Kalau kalian seorang tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, kalian seorang pengusaha, kalian seorang yang berkeinginan untuk sukses, untuk mempunyai perusahaan, atau sudah lelah dengan keadaan pas-pasan, kalian bisa melatih alam bawah sadar kalian. Itu hak kalian, itu milik kalian. Seperti otot-otot kalian ini, kalian tahu orang yang bodybuilder itu, kita kan sama-sama punya otot, ya, tetapi otot mereka lebih terlatih karena mereka latih otot mereka sehingga berotot menjadi ototnya menjadi six pack,
kayak batu-batu gitu. Sedangkan orang yang tidak melatih ototnya ya biasa-biasa saja. Nah, kalian lebih condong memilih mana, melatih otot alam bawah sadar kalian atau melatih otot kita ini menjadi besar? Ya, orang menjadi besar belum tentu mempunyai mental yang besar juga, ya. Tetapi belum tentu juga dia mempunyai mental yang kecil. Tetapi latihlah otot alam bawah sadar kalian, yaitu dengan tidak mudah menyerah. Pada saat kalian tidak mudah menyerah, kalian bisa mengarungi apa saja. Kalian bisa melakukan apa yang kalian ingin wujudkan, ya. Latihlah alam bawah sadar kalian. Bagaimana? Satu adalah coba jangan mudah menyerah. Kalau kalian dihadapi oleh situasi masalah, kalian jangan mudah menyerah. Lakukan penanggulangan dengan cara apapun. Kalau kalian tidak bisa menggunakan alam pikir kalian, tanyalah kepada alam bawah sadar kalian. Bagaimana caranya menanyakan kepada alam bawah sadar kalian? Yaitu kalian harus tenang, ya, harus menjadi pribadi yang tenang. Kalian jangan memakai terlalu banyak daya pikir kalian karena membuat kalian stres. Pada saat kalian stres, daya batin kalian atau keadaan alam bawah sadar kalian itu akan akan berkurang. Cobalah tenangkan diri kalian dan ikuti channel ini, karena di channel ini saya akan memberikan bahasan-bahasan gimana cara memfungsikan alam bawah sadar kalian sehingga kalian dapat menggunakannya untuk diri kalian, untuk lingkungan kalian, keluarga kalian. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga keberkahan dan keberlimpahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.